Ketua Umum Partai Nasdem secara tiba-tiba mengumumkan bahwa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, akan menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Keputusan ini diambil tanpa sepengetahuan dari Partai Demokrat dan PKS. Menyusul pengumuman ini, Anies Baswedan juga sudah dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut secara langsung. Pada hari berikutnya, Anies Baswedan tidak langsung mengkomunikasikan keputusan ini kepada pimpinan tertinggi PKS dan juga Partai Demokrat. Ia mengutus Sudirman Said untuk menyampaikan keputusan itu, yang kemudian dijelaskan oleh Sudirman Said kepada pihak Partai Demokrat. Rifki Harsya menyatakan keprihatinannya atas keputusan yang diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Ia mengatakan, "Oh, ini sangat disesalkan. Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili Capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Nasdem Surya Paloh." Dalam konfirmasi tersebut, Anies Baswedan telah mengkonfirmasi kebenaran keputusan ini. Namun, Partai Demokrat merasa bahwa mereka dipaksa menerima keputusan ini yang dalam bahasa politik disebut sebagai fait accompli. Sebagai respon, Partai Demokrat berencana untuk menggelar rapat majelis tinggi partai guna mengambil keputusan lanjutan. ADART Partai Demokrat tahun 2020 menetapkan bahwa penentuan koalisi dan cawapres ataupun capres akan ditentukan oleh majelis tinggi partai. Bukan hanya berfokus pada urusan politik semata, Anies Baswedan juga melakukan kunjungan khusus ke makam Gus Dur sebagai bentuk penghormatan. Dalam kunjungan ini, Anies juga melakukan ziarah dan meletakkan bunga di makam Gus Dur, serta melakukan silaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Anies mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan ini dan mengaku senang dapat berinteraksi dengan keluarga besar pesantren Tebu Ireng. Selain itu, Anies Baswedan juga mengunjungi kediaman Hajah Muhassonah Hasbullah, ibunda dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Dalam pertemuan ini, Anies berdoa dan berbincang akrab dengan Muhassonah. Anies menyatakan rasa syukurnya atas kesempatan ini dan menganggapnya sebagai momen yang penting dalam mempererat ikatan. Sementara Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengaku tidak menyangka baca pres KPP Anies Baswedan berdarah dingin namun pengecut. Untuk diketahui, Anies Baswedan merupakan baca pres untuk Pilpres 2024 yang diusung oleh KPP dengan anggota 3 partai politik, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ya, sebagai informasi tambahan, Andi Arief diketahui kerap mengejar-ngejar sosok Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapresnya. Baginya, semakin cepat ada nama cawapres Anies yang diumumkan, maka akan semakin baik. Ia tampak tidak mempermasalahkan siapapun cawapresnya, asalkan diumumkan dengan segera. Selain itu, ia juga pernah menyulut kontroversi usai menyinggung adanya pengkhianat di tengah koalisi. Ia menyampaikan tudingan tersebut lewat media sosial pribadinya. Diduga bahwa Andi menuding Nasdem sebagai pengkhianat tersebut lantaran tak menyebut nama partai besutan Surya Paloh dalam cuitannya. Ya, baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan disebut telah setuju menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya. Kesepakatan itu terjalin antara Nasdem dan PKB. Kerjasama itu juga disebut atas inisiatif pribadi Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan tanpa sepengetahuan PKS dan Demokrat yang notabene bagian anggota Koalisi Perubahan. Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun pun bersuara. Jansen menyatakan jika kerjasama politik Demokrat dalam Koalisi Perubahan berakhir sampai di sini, mereka ikhlas dan mengucapkan selamat kepada Anies. Jansen pun menyinggung sikap Demokrat yang selama nyaris 1 tahun ke belakang konsisten berada dalam Koalisi Perubahan. Demokrat juga menolak setiap godaan yang datang dan tetap bertahan dalam Koalisi Perubahan bersama PKS dan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan. Ya, keputusan itu sudah disampaikan Anies kepada pimpinan partai pendukungnya, Ketua Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syahiku, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Al-Jufri dan AHY, serta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan itu, tak ada satupun yang menolak nama AHY. Jubir Anies Baswedan, Sudirman Said pun batal hadir ke acara peluncuran aplikasi penghubung relawan dan Anies sore kemarin lantaran ada rapat penting. Jubir Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut setiap meeting Anies dan tim 8 memang penting. Herzaki menyebut kerja tim 8 Anies semakin intens mendekati pendaftaran capres dan cawapres ke KPU. Ia pun berharap publik bisa menunggu kabar baik dari sana. Seperti diketahui, pendukung Anies Baswedan meluncurkan aplikasi untuk menjaga hubungan Anies dengan relawan.
Jubir Anies Sudirman Said yang diagendakan hadir untuk memberikan sambutan batal hadir karena disebut ada rapat penting soal kabar baik. Tiba-tiba batal datang. Pak SS itu hari ini harusnya sambutan ya, tapi tiba-tiba ada meeting yang sangat penting. Kata Product Manager Tim Aplikasi Anies Ifing A. Shefni usai acara. Ifing menjelaskan mengapa rapat itu disebut penting karena terkait dengan kabar baik. Ifing juga tak menyangkal bahwa kabar baik yang dimaksudkan adalah soal pengumuman bacawa pres Anies Baswedan. Ya, kabar mengejutkan datang dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 sampai 2022. Beliau dilaporkan telah mengambil keputusan penting terkait kontestasi Pilpres 2024. Dalam sebuah pernyataan resmi dari Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Sekjen Partai Demokrat dan juga anggota Tim 8, Teguh Rifki Harsha dijelaskan bahwa Anies Baswedan telah memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Tidak hanya sekedar pernyataan belaka, Anies Baswedan telah menunjukkan komitmen seriusnya dengan mengunjungi Ibunda Caimin di Jombang. Kehadiran Anies di Jombang ini menjadi sorotan karena menandakan langkah konkret dalam merapatkan barisan politik menjelang Pilpres 2024. Dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh Tim 8 Partai Demokrat, Teguh Rifki Harsha menjelaskan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem secara tiba-tiba mengumumkan bahwa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, akan menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Keputusan ini diambil tanpa sepengetahuan dari Partai Demokrat dan PKS. Menyusul pengumuman ini, Anies Baswedan juga sudah dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut secara langsung. Pada hari berikutnya, Anies Baswedan tidak langsung mengkomunikasikan keputusan ini kepada pimpinan tertinggi PKS dan juga Partai Demokrat. Ia mengutus Sudirman Said untuk menyampaikan keputusan itu, yang kemudian dijelaskan oleh Sudirman Said kepada pihak Partai Demokrat.